perkenalkan ya. Sekarang saya ada di Prodi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Cuma untuk penelitiannya di COE CSWDA, yaitu Social Wellness Data Analytic. Jadi sangat berhubungan dengan data science dan pengujian-pengujian yang berkaitan dengan statistika ya. Dan termasuk topik hari ini kemarin ditembak nih sama kaprodinya TRM buat ngebawain eh, sebagian kecil mungkin dari pengujian statistik yang sudah dikerjakan saat penelitian disertasi kemarin. Nah, kalau penelitian disertasi kemarin itu sangat kompleks, meliputi beberapa faktor pengujian hipotesisnya. Nah, itu melalui desain eksperimen. Nah, untuk yang sekarang karena melihat mahasiswanya adalah mahasiswa semester mata kuliah semester 2, makanya jadi kayaknya lebih cocok nih ya Bu Yuli kalau kita bahas tentang desain eksperimen satu faktor yang penelitiannya gak ribet. Jadi kita mungkin bayangan teman-teman ya eksperimen gitu ya susah gitu ya satu faktor dan segala macam itu apa gitu ya nanti kita akan bahas secara detail gitu ya dan mungkin bisa dipakai ya Bu ya untuk tugas akhir nantinya untuk tugas-tugas di mata kuliah statistik karena kebetulan yang ambil mata kuliah statistik tahun ini tuh ada 2 angkatan ya ada angkatan yang semester 2 dan kemudian semester 4 gitu ya jadi ini mungkin bisa jadi bekal yang luar biasa nih buat teman-teman gitu ya mahasiswa utamanya di TRM gitu ya untuk kemudian mempelajari modal duluan walaupun misalnya mungkin masih jauh gitu ya tapi ini bisa dipakai juga untuk eksperimen-eksperimen kecil kadang kan pikirnya eksperimen itu harus yang susah gitu ya Bu ya tapi sebenarnya kita kan sering ya melakukan eksperimen gitu ya mungkin untuk hal-hal kecil kita habis bikin desain gitu ya terus kita mau ngebandingin desain yang pakai background ini dan background ini mana yang lebih bagus gitu ya kita tanya ke teman-teman kita itu kan sebenarnya eksperimen ya Bu. Iya benar sekali. Cuma kadang kita itu ngelakuin eksperimen langsung ngelakuin aja terus endingnya langsung bilang punya saya bagus. Buktinya apa? Punya kamu bagus. Ukurannya apa? Makanya ada namanya kita gunakan desain eksperimen sehingga nanti hasilnya bisa diukur. Oke, mungkin kita langsung masuk ke yang pertama ya Bu ya, bahasan tentang apa sih sebenarnya desain eksperimen itu. Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin kita bisa share slide-nya dulu ya. Saya izin share slide. Oke, saya izin membawakan tentang desain eksperimen satu faktor seperti yang dijelaskan tadi. Jadi ini adalah salah satu desain eksperimen yang paling sederhana. Apa itu desain eksperimen? Jadi, desain eksperimen ini merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk meningkatkan atau melakukan perbaikan kualitas mungkin terhadap suatu output atau terhadap suatu produk atau terhadap suatu proses. Kalau kita ngelakuin penelitian pasti kita mau melakukan improvement ya. Nah, untuk melakukan improvement itu nanti sebelumnya kita bikin dulu desainnya seperti apa biar seperti kata Bu Yuli tadi benar. Jadi kita bisa ngebandingin apa yang improvement yang kita sudah lakukan itu dengan baseline ya istilahnya dengan yang sudah ada dengan produk yang sudah ada sekarang apakah punya kita itu lebih baik atau tidak. Kalau lebih baik apakah dia signifikan atau tidak. Itu semua ada hitungan-hitungannya, ada ukurannya, tapi kita tidak usah mikirin hitungannya, kita tidak usah mikirin ukurannya, karena sekarang ini kita cukup bikin tools-toolsnya sudah banyak untuk membantu kita melakukan analisa dan perhitungan. Kita cukup membuat tahu cara-cara langkah-langkah membuat desain eksperimennya itu seperti apa. Termasuk nanti bagaimana menggunakan toolsnya untuk analisa hasil sampai kesimpulan. Nah, desain eksperimen itu jadi merancang eksperimen, kemudian kita analisis datanya untuk mengambil kesimpulan yang berkaitan dengan pengaruh faktor atau level yang digunakan terhadap suatu hasil.
bisa digunakan untuk mempelajari kinerja suatu proses atau suatu sistem. Misal kita ini mau improve sistem, kita mau meningkatkan kualitas atau perbaikan dari suatu sistem tersebut. Bisa dilakukan, desain eksperimennya ini harus dilakukan sebelum melakukan penelitian. Kesalahan kita biasanya kita langsung eksperimen aja tanpa adanya desain eksperimen. Biasanya langsung loncat ya Bu ya, Iya, main benar. eksperimen aja. Saya bikin UI UX ya udah dibikin aja, tanpa kemudian kita mendesain dulu ya eksperimen seperti apa yang mau kita Iya. lakukan, kira-kira yang mau diukur itu apa gitu. Iya, Pengen buat benar. sesuatu buat aja gitu ya, Benar tanpa kemudian sekali. tadi ya kita tidak mendesain sebenarnya apa sih targetnya gitu, apa sih perbaikannya atau peningkatan yang ingin dicapai gitu ya dalam sebuah penelitian atau eksperimen. Oke. Kalau satu faktornya itu Bu, apa Bu? Satu faktor, jadi kita mau memperbaiki hanya salah satu komponen aja. Salah satu faktornya itu apanya yang kita mau perbaiki. Kita fokus nanti dengan perbaikan satu faktor itu apakah mempengaruhi signifikan gitu peningkatannya. Mungkin nanti bisa dikasih kelihatan dari contohnya ya. Iya. Atau mungkin kita kasih bayangan sedikit, misal kita lagi desain gitu ya Bu ya. Terus kemudian kita punya dari sisi warna nih, tone-nya mungkin ya, tone-nya mau yang warm atau yang cool, mana kira-kira yang orang lebih suka gitu ya, mungkin satu Iya. faktor itu. Mungkin lebih ke apa ya, hitungan, iya bisa, tapi yang ada ukurannya. Iya, Mungkin yang ada ukurannya yang ukurannya. numerik ya. Iya, yang Yang numerik ada nanti numerik kan kita ukur, statistik ya. betul. Yang kualitatif mungkin bisa diukur ya Bu, Iya, pakai benar survei sekali. gitu, nanti Iya, 5, 4, 3, 2, benar, 1 benar. gitu ya. Tapi satu faktor saja yang Iya. diukur ya. Misal contoh yang paling konkret itu akurasi kali Oh ya. iya, akurasi. Terhadap akurasi, untuk akurasi itu ada banyak faktor yang berpengaruh. Ya mungkin lah, anggaplah Iya. mungkin warnanya mempengaruhi akurasinya, suaranya mempengaruhi akurasinya, tapi untuk suaranya itu yang volume berapa yang mempengaruhi akurasi, kayak gitu. Volume kan ada angkanya ya. Jadi satu faktor itu kita boleh misal pengaruh volume terhadap akurasi gitu video. ya, Iya, pengaruh volume terhadap akurasi video. Nah, berarti cuma satu faktor yang akan kita nilai, yang akan kita ukur, yaitu volume. Atau kemarin saya ingat habis ngasih slide tuh sama mahasiswa gitu ya, ada satu grafik gitu Bu. Apa yang salah saya bilang dari grafik itu. Jadi ada grafik tingkat penjualan es krim terhadap kriminalitas, itu kan nggak nyambung ya Bu. Tapi bisa-bisa aja kalau Bisa ada aja ya. datanya ya. Kalau ada Tapi kalau datanya. misalnya kita mau ukur misalnya pengaruh cuaca terhadap tingkat penjualan es krim di suatu daerah gitu Bisa. misalnya. Jadi ada ukurannya yang kita bisa ukur, terus kita ngelihat satu faktor itu apakah berpengaruh atau tidak gitu Iya, mungkin ya. benar sekali. Jadi memang kita lakukan desain eksperimen ini bagusnya kita lakukan sebelum penelitian. Contohnya seperti tadi yang disampaikan Bu Yuli ya, pengaruh penjualan es krim pengaruh cuaca berarti ya, pengaruh cuaca terhadap penjualan es krim. Jadi yang berhubungan ya Bu ya. Atau pengaruh, mungkin tadi pengaruh volume terhadap kualitas video, mungkin seperti itu. Nah, ini tadi saya bilang yang penting kita tahu langkah-langkahnya ya. Betul. Jadi selain terus gimana gitu ya mendesain eksperimen itu, ada langkah-langkahnya Bu ya, berarti untuk mendesain. Langkah-langkahnya, oke. Mungkin ini ya tadi sudah ya untuk overview-nya, definisi dan tujuan. Kemudian nanti kita akan bahas tentang langkah-langkah dari desain eksperimen satu faktor dan contohnya. Nah, karena ini contoh sederhana, nanti sekalian diperlihatkan bagaimana analisis hasil eksperimen dari satu faktor itu yang biasa disebut dengan one way ANOVA ya. Dengan menggunakan, toolsnya itu adalah menggunakan Minitab ya. Berarti udah Jadi ada toolsnya Bu ya. kita tidak perlu hitung-hitungan lagi hingga penarikan kesimpulan. Oke. Nah, mungkin bisa langsung aja ke kan. langkah-langkah desain eksperimennya. Langkah-langkah untuk desain eksperimennya itu, yang pertama kita menentukan dulu identifikasi tujuan penelitian dan permasalahan, di mana kalau kita mau ngukur atau kita mau riset, kita harus tahu dulu ya masalahnya apa. Misal di sini saya kasih contoh yang sederhana. Ini datanya saya ambil dari buku desain eksperimen dengan menggunakan Minitab, itu sederhana. Jadi di sini menggunakan
analisis pengaruh kandungan kapas terhadap kekuatan Kekuatan tarik. tarik. Kalau yang disertasi saya dulu itu analisis distance metric terhadap smote ya. Cuma kan mungkin agak kurang familiar dengan betul. istilah informatika distance metric smote ya. Jadi ini saya kasih contoh yang umum aja. Jadi misal kita mau tahu apakah kandungan kapas itu berpengaruh nggak terhadap kekuatan tarik yang dihasilkan kapas kan. Jadi ya kapas itu bisa ini ya Bu, gampang lepas atau iya. lepas-lepas itu Nah, atau kemudian bisa apakah kandungannya itu berpengaruh tidak dengan kekuatan tariknya kandungan kapasnya kandungan kapasnya itu. Nah, di sini kandungan kapasnya itu jadi yang kedua yang kalau kita sudah cari tahu apa pengaruh apa terhadap apa. Nah, di sini pengaruh kandungan kapas terhadap kekuatan tarik, maka kita bisa menentukan variabel respons. Variabel respons itu yang disebut dengan dependen ya. Variabel responsnya itu adalah kekuatan tariknya. Nah, sementara yang independennya itu ya faktornya ini. Jadi langkah ketiga kita menentukan faktor apanya yang berpengaruh. Berarti di sini kita akan menganalisis pengaruh dari kandungan kapas. Atau kalau kayak tadi pengaruh dari volume, pengaruh dari cuaca. Nah, maka yang akan kita analisis itu yang disebut faktornya. Jadi faktornya adalah kandungan kapasnya. Nah, dari kandungan kapas itu ternyata kategorinya ada. Kategorinya dikategorikan ada yang level 15, ada yang level kandungan kapasnya 20, ada 25, ada 30, ada 35. Itu tergantung sampel yang ada ya. Sampel yang ada kita nanti kategorikan dari menjadi beberapa kategori. Ya, kategori level. Itu bukan persen tapi ya Bu ya? 15%, 20%. Iya, bisa juga. Jadi 15%, 20%, 25%, 30% dan 35% benar. Kandungan kapasnya ya. Nah, selanjutnya kalau sudah itu barulah kita memilih metode eksperimental desainnya atau desain eksperimennya. Nah, karena yang akan kita analisis itu hanya satu faktor, hanya kandungan kapas, berarti kita menentukan desain eksperimen yang digunakan adalah desain eksperimen satu faktor. Setelah itu baru kita eksekusi, baru kita melakukan eksperimen. Setelahnya, kalau eksperimennya sudah ada hasilnya, oh ini loh, kalau yang kapas 15% hasilnya seperti ini, kekuatan tariknya. Kalau yang kapasnya 20%, kekuatan tariknya seperti ini. Kalau yang kandungan kapasnya 30, kekuatan tariknya seperti ini, dan seterusnya. Itu menjadi data ya. Data itu kita kumpulkan, kemudian untuk kita analisis menggunakan ANOVA. ANOVA one way ya. ANOVA one way. Jadi metode statistik yang digunakannya ANOVA one way. Iya, benar. Jadi analisis satu faktor. Barulah, nah nanti narik-narik kesimpulannya nggak ngasal langsung bilang lebih bagus, nggak ngasal langsung bilang lebih baik, tapi ada dasar statistiknya untuk mengatakan itu lebih baik atau tidak bagus, berdasarkan ukuran yang ada. Mungkin ada pertanyaan? Enggak? Biasanya kalau mahasiswa berarti kesalahan Bu dari langkah-langkah ini tuh yang sering kelewat yang bagian mana Bu? Yang desainnya berarti ya? Iya, yang paling sering kelewat adalah desainnya. Sama ya, bukan cuma mahasiswa aja, tapi dosen juga kadang. Saya juga waktu belum tahu tentang ini juga saya langsung eksperimen aja, tahu-taunya pas mau mengambil kesimpulan. Wah, dasarnya apa kesimpulannya? Apa yang angka apa ya, data apa yang membuktikan dia lebih bagus atau tidak secara statistik. Ya, seperti itu. Berarti memang penting ya Bu untuk menentukan gitu ya, mengikuti langkah-langkah desain eksperimen ini gitu ya. Iya. Mulai dari mendesainnya, tahu dulu nih penelitiannya mau tentang apa, masalahnya apa sih yang mau dilihat gitu. Tadi nggak asal ya, misalnya ngukur tingkat kriminalitas padahal mau ngitung tingkat penjualan es krim gitu kan, agak nggak nyambung ya. Agak nggak nyambung sebenarnya. Benar. Tapi tetap harus tahu dulu, walaupun misalnya bisa aja dibuktikan bahwa hipotesanya ini tidak nyambung
nyambung gitu, terus Benar, dibuktikan bahwa bisa. memang benar tidak nyambung Bisa. pakai statistik bisa ya Bu ya? Iya. Benar, desain eksperimen ini intinya biar kita nanti bisa melakukan pengujian hipotesa. Hipotesa Apakah hipotesanya itu benar terbukti atau benar salah? atau Salah gitu tidak ya, gitu. karena ilmiah ya Bu, jadi Iya. nggak bisa asal rasa-rasanya sih kayaknya desain aku bagus deh gitu ya. Iya, nggak boleh Nggak pakai boleh. rasa-rasa. Menurut saya gitu nggak bisa ya, harus ada Iya, pembuktian-pembuktiannya lewat pembuktiannya. statistik salah satunya. Oke, Ya benar siap sih Bu. kayak tadi pengaruh apa tadi es krim terhadap kriminalitas nggak Nggak nyambung. nyambung. Tapi kalau ada data kan bisa-bisa aja kan Mhm. diolah. Cuma nanti mungkin asumsinya kayaknya hipotesanya salah. Nah, ya, berarti hipotesanya kan tidak Mm, nyambung nih sebenarnya iya, datanya gitu ya. Terus tapi kita bisa buktikan jadi eksperimen iya ya, Bu ya. benar. Yang disebut Oke, siap. hipotesis apa? Contohnya yang kayak ini ya, judulnya Mhm. berarti analisis pengaruh kandungan kapas terhadap kekuatan tarik. Tarik, Berarti dugaannya kandungan kapas yang berbeda-beda itu akan mempengaruhi berpengaruh ya signifikan terhadap kekuatan kekuatan tarik. tariknya. Karena itu dilakukanlah riset Mhm. bagaimana eh, kalau kandungan kapas ini beberapa level hasilnya seperti apa. Ah, Dibuktikan dulu dia mhm. benar tidak. Oh ini saya yang ada sekarang kan kandungan kapasnya 15%, 20, 25, 30 atau yang ada sekarang itu 15. Mhm. Misal yang ada nih yang diproduksi sama perusahaan adanya cuma 15%. Mhm. Nah, kita mau riset. Boleh kayaknya dugaannya hipotesanya kalau kandungan kapasnya dirubah itu Mhm. bisa meningkatkan kekuatan tarik. Tarik, iya. Akhirnya dilakukanlah dirubahlah kandungan kapasnya. Bagaimana kalau Mhm. kandungan kapasnya jadi 20? Iya, iya, iya. Kemudian bagaimana kalau kandungan kapasnya 25, 30, Mhm. 35? Apakah Mhm. Berpengaruh gitu hasilnya ya. akan berubah gitu, dan apakah Mhm. hasilnya itu signifikan Mhm. meningkatkan gitu, meningkatkan kekuatan tarik Betul, atau betul. kekuatan tariknya lebih bagus atau gimana, seperti Siap, itu. siap. Iya, ini sangat ini banget ya. Iya. Harus memang dirancang gitu, nggak bisa Hmm. asal langsung terjun gitu ya. Khawatir udah terjun, salah lagi Iya, tujuannya, benar. nyasar jadinya. Dan karena Hipotesnya ini harus sih jelas. angka ya, Bu Yuli. Mhm, mhm. Maksudnya kalau misal levelnya itu misal kandungan kapas kita ganti jadi levelnya level A, level B, level Oh, C, iya, level D. iya, iya. Kan nggak selalu kalau kalau angka gini nanti asumsinya yang 35 pasti lebih tinggi Tinggi daripada daripada yang yang tiga kecil. puluh atau yang 30 lebih tidak selamanya seperti Mhm, itu. Jadi mhm. level ini tidak selalu numerik. Numerik, iya, Bisa ya. saja levelnya ya kayak tadi, kalau kayak pengaruh jarak terhadap SMOTE. Metode Mhm, SMOTE itu adalah mhm, metode untuk penanganan data tidak seimbang. Jadi saya mau improve metode SMOTE, saya harus bandingkan dengan mhm, SMOTE. mhm. Jarak, nah ternyata SMOTE itu jaraknya menggunakan jarak A misal. Kemudian saya mau improve, saya menggunakan jarak B, B gitu ya. C, C, D. D. Heeh. Akhirnya saya rubah-rubah jaraknya. Saya pakaikan jarak B, saya pakaikan jarak C, D, E. Mhm, Hasilnya seperti apa? Jadi mhm. tidak selalu 30, 35 itu lebih Angka bagus. ya. Itu hanya Heeh. angka, tapi Mhm, tidak selalu dia lebih bagus daripada yang 30, mhm, 30 lebih bagus dari yang 25. Bisa mhm. saja level kita ganti jadi A, B, C, C, D, D, E E. gitu ya. Seperti itu. Sip, siap. Nanti di penjelasannya baru dikasih tahu A itu apa, B itu apa, C itu Apa apa. gitu ya. Oke, oke. Atau misalnya kalau teman-teman yang suka bikin games gitu mungkin ya Mm-mm, Bu, bisa. jumlah level mungkin apakah mempengaruhi lama bermain dari si orangnya gitu Bisa, misalnya ya. bisa, bisa. Heeh. Idenya bagus Apakah sekali. kemudian Iya, misalnya makin banyak levelnya, makin tertarik dia untuk main gitu ya, makin lama iya. makin makin banyak gitu misalnya untuk yang Bisa. lain. Jadi benar-benar sekali. Dan Hmm. itu tidak menjamin ya, semakin tinggi level dia akan Semakin lama semakin mainnya, lama jangan-jangan mainnya. makin banyak levelnya Iya. dia langsung berhenti tuh di tengah Iya. gitu ya. Nah, itu makanya harus dilakukan beberapa datanya, semakin banyak data semakin bagus. Mhm, Jadi semakin banyak dilakukan pengujian. mhm, Jadi untuk lama bermain sekian, makanya kalau mungkin Bu Yuli sudah menjelaskan ya di mata kuliah statistik kalau kita itu harus selalu melakukan pengujian pengujian berulang-ulang, betul. berulang-ulang. Jadi Mhm, untuk kandungan kapas 15% ini jangan langsung percaya kekuatan tariknya sekian, diulang lagi. mhm, Ada lagi kejadian kandungan kapas 15 kekuatan tariknya ternyata sekian. mhm, Ada lagi kejadian kandungan kapas 15 kekuatan tariknya beda. Semakin banyak replikasi itu mhm. semakin bagus biar data kita lebih
lebih akurat. akurat ya Bu. Jadi kalaupun Iya. ada anomali-anomali, kemarin habis ngomongin Iya, anomali, benar. jadi bisa ketahuan ya kalau makin banyak datanya. Kalau cuma satu ternyata pas ketemu yang anomali kan Iya, jadi salah ya benar kesimpulannya. sekali. Tapi kalau misalnya banyak datanya, jadi bisa kelihatan nih yang beneran datanya stabil gitu ya, Mm-mm. mana yang sebenarnya datanya anomali gitu ya Iya, Bu. benar. Jadi Siap. satu level jangan Satu satu kali kali aja ya. percobaannya, harus dilakukan eksperimen berulang-ulang. Berulang, siap. Ini Iya. mau nunjukin contoh datanya Bu atau Oke, langsung boleh ke nih. analisa? Ini contoh data kandungan kapas ya, dan persentase kandungan kapas Hmm. dengan kekuatan tarik. Ini saya sumbernya dari bukunya Montgomery Douglas ya, itu Design and Analysis of Experiments. Memang ini kalau di bukunya itu dalam bahasa Indonesia yang tadi saya katakan membuat desain eksperimen dengan menggunakan Minitab, dia menggunakan eksperimen yang sederhana tentang kandungan kapas terhadap kekuatan tarik. Itu sesuatu yang sangat umum dan gampang dimengerti ya untuk pemula. Nah, di sini jadi seperti yang katakan untuk persentase kapas untuk setiap level ini di sini dilakukan oh maaf, ini kekuatan tarik mestinya di sini ada satuannya ya, tapi anggaplah ini asumsi satuannya sama untuk semua, jadi datanya konsisten ya. Jadi di sini misal untuk level 15 maka akan dilakukan 5 kali percobaan. Kekuatan ini kekuatan nilai kekuatan tarik percobaan pertama, ini kekuatan tarik percobaan kedua, ini kekuatan tarik percobaan ketiga, ini kekuatan tarik percobaan keempat, dan percobaan kelima. Jadi misal ini kita ngebandingin sama yang ada sekarang. Yang ada sekarang itu persentase kapasnya itu 15%. Nah, kita lakukan eksperimen. Kalau 15% kekuatan tariknya seperti apa? Kalau eksperimennya itu bisa proses ya, tergantung bidang ilmu masing-masing bagaimana proses eksperimennya. Yang penting hasilnya, karena di sini kita akan menguji adalah kita akan menarik kesimpulan berdasarkan hasilnya. Nah, ternyata hasilnya kekuatan tariknya adalah 7. Itu percobaan pertama. Percobaan kedua, yang 15 ini dengan persentase kapas yang sama, dilakukan lagi percobaan kedua. Didapatkan 7 juga. Dilakukan lagi percobaan ketiga, eksperimen percobaan ketiga dengan sama persentase kapas 15. Ternyata hasilnya unik nih, beda ya. Hasilnya 15. Dilakukan lagi percobaan keempat, hasilnya 11. Dilakukan lagi percobaan kelima, hasilnya 9. Nah, kita kan nggak tahu mana yang, kalau percobaan banyak seperti ini yang mana yang diambil. Itulah ada namanya ilmu statistik ya. Nanti ada mean, ada standar deviasi. Itulah hitungan-hitungan itulah yang akhirnya diperoleh angka distribusi. Nah, demikian juga kita coba lagi yang level kedua. Oh, ini yang level B misal. Level B itu kandungan kapasnya 20%. Kita lakukan lagi percobaan pertama. Percobaannya itu nggak kayak dadu. Kalau yang paling simpel dadu ya. Tapi kalau di dunia nyata percobaannya mungkin itu melewati beberapa hari, melewati beberapa orang, melewati beberapa proses. Akhirnya dihasilkan kekuatan tariknya ternyata 12. Percobaan kedua untuk level 2 17, percobaan ketiga, dan seterusnya seperti itu Bu Yuli. Jadi di sini untuk 5 level masing-masing kita lakukan 5 kali percobaan. Nah, angka-angka inilah nantinya yang akan dianalisis statistiknya, apakah hipotesa kita itu benar. Kandungan kapas itu berpengaruh terhadap kekuatan tarik. Pengaruhnya segimana? Oh, ternyata pengaruhnya biasa aja, tidak signifikan. Oh, pengaruhnya signifikan. Kalau pengaruhnya signifikan, berarti penelitian kita bisa dilanjutkan dan penelitian kita itu bisa bisa jadi suatu kebaruan, karena memang kita menemukan adanya perubahan, salah satu perubahan komponen atau salah satu perubahan kandungan yang berpengaruh signifikan terhadap hasil.
seperti itu. Siap, Nah, siap. kalau udah dilanjutkan berarti produksi, kalau untuk bukan taraf penelitian, kalau untuk taraf di perusahaan ya, Mhm, kalau untuk riset-riset di perusahaan, oh dia terbukti berpengaruh, berarti nanti bisa mhm. kandungan kapas yang seperti apa Yang harus yang dipilih sama harus dipilih oleh perusahaannya. perusahaannya, Mhm, seperti mhm. itu. Tergantung nanti ya mau Iya, nyarinya gimana. Tapi biasa kalau perusahaan kan ada ininya ya Bu, ya. kekuatan dan harga. Iya, benar. Nanti Cari yang makanya optimal benar, ya nanti berarti. dilakukan penelitian lebih Penelitian lanjut lagi. lagi. Yang pasti harus tahu dulu ada pengaruhnya. Mhm. Nah, kesalahan yang paling sering dilakukan kan kita langsung 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 eksperimen aja ya. Mhm, mhm. Tahu-taunya pengaruhnya tidak Tidak ada. ada, Akhirnya itu udah kan ngapain gitu. Berarti kalau memang tidak ada pengaruhnya berarti kita stop saja. Kita mungkin mhm. bisa cari faktor yang Faktor yang lain yang lain. berpengaruh. Siap, Itu siap. itu benar salah Benar ya. satu kegunaan dari desain Eksperimen. eksperimen. Jadi Siap, siap. kita nguji hipotesis kita dulu Mhm. benar atau tidak ya. Mhm, mhm. Ya, jadi Oke. itu tadi contoh ya Bu ya, contoh Mm-mm. yang paling sederhana bagaimana kemudian melakukan eksperimen satu faktor ya Bu dengan mencari ya faktor apakah menguji gitu ya, menguji apakah Mm-mm. faktor tadi kekuatan tarik, oh kandungan kapas berpengaruh pada kekuatan Kekuatan tarik si tarik. kapas tadi. Ini mungkin industrinya industri kain ya Bu, bisa jadi ya atau Oke. Bisa, bidang-bidang sana iya. ya, Tekstil bidang-bidang ya, tekstil tekstil, tekstil. oke, bidang-bidang tekstil mungkin ya, perusahaannya di perusahaan Iya, tekstil. benar sekali. Oke. Nah, Bu, ini kan tadi kita sudah dapat data nih, terus diapain Mm-mm. nih Nah, datanya biar bisa dapat kesimpulan iya, mungkin ya? berarti datanya harus dianalisis Mhm, dulu. mhm, Inilah yang kita lakukan analisis data. Kalau untuk penelitian satu faktor itu biasanya analisis datanya menggunakan ANOVA. mhm, ANOVA itu analysis of variance. mhm, Jadi menilai analisis berdasarkan variansnya ya. Nah, salah satu metode analisis statistik untuk menguji perbedaan rata-rata dari beberapa kelompok. mhm, Kelompok mhm. tadi yang level tadi itu. Iya, iya. Jadi untuk setiap kan ada beberapa percobaan nanti dirata-ratakan nanti Mhm, apakah mereka signifikan berbeda mhm, atau tidak setiap mhm, setiap kandungan kapas itu. Kalau ternyata setiap kelompok itu tidak ada perbedaan berarti tidak signifikan, tidak mhm. perlu Dilanjutkan. Oke. dilanjutkan. Jadi digunakan untuk menyelidiki hubungan antara variabel respons dependen dengan satu atau beberapa variabel prediktor. Nah, karena kita di sini analisis satu faktor, berarti kita hanya dengan satu variabel prediktor Prediktor. saja atau Mhm, independennya cuma satu. mhm. Ya. Apakah harus ANOVA Bu atau sebenarnya ada teknik yang lain sebenarnya? Hmm, sebenarnya Mhm, mhm. ada banyak teknik untuk, tapi yang paling sederhana Sederhana ya, untuk merepresentasikan satu faktor itu kita bisa menggunakan manfaat. ANOVA ya. Dan ANOVA juga tools-toolsnya juga sudah ada Ah, sih ya. berarti kalau toolsnya Mas sudah ada ya Bu. Kalau di sini nanti pakai apa Bu? Minitab ya, Oh, kita pakai Minitab. Minitab. Jadi hasil ANOVA dari eksperimental design yang sudah dilakukan, ini kita bisa lihat dengan menggunakan ANOVA, maksud saya dengan menggunakan Minitab-nya Mhm, ya. Nah, ini contohnya, ini contoh tools Minitab. Teman-teman bisa install ya Minitab, tapi ini untuk yang ini berbayar, biasanya ada lisensi mmm, ya. Jadi mungkin bisa mhm, ada lisensi dari kampus mhm. atau Microsoft juga punya Microsoft punya juga, Minitab heeh. Microsoft ya. Nah, ini contoh dari Minitab. Nah, apa ini? Di sini ada bagian session, ada bagian worksheet. Nah, data-data tadi itu kita masukkan di worksheetnya. Mhm. Nanti analisanya nanti muncul di Muncul langsung ya, sessionnya. tanpa kita harus ngitung-ngitung ya Bu? Iya, tanpa kita harus ngitung-ngitung. Jadi semuanya sudah pakai tools ya. Mhm, Ngitung-ngitungnya ribet, apalagi banyak ya. ah Kalau datanya heeh. banyak dan karena udah pakai software analisis Minitab ini, jadi hitungannya bisa lebih akurat juga ya. Mhm, Nah, ini Minitab ya. Jadi ini jadi contohnya. Jadi kayak kandungan kapas ini yang tadi nih. Jadi kandungan kapas 15, kita lakukan 15 kali mhm, percobaan sehingga keluar kekuatan tariknya. mhm, Hasil dari kekuatan tariknya itu kita jadi untuk analisanya tuh prosesnya tidak terlihat di statistiknya, tapi mhm. di statistiknya yang terlihat adalah data Data, inputnya betul. sama
outputnya output. ya, hasilnya seperti apa. Nah, Mhm. kalau kandungan kapas 15, ini kekuatan tariknya 7, 7, 15, 11, 9. Mhm. Seterusnya, kita Mhm. replikasi saja seperti Mhm. itu. Replikasi ini berarti jumlah percobaan. Percobaan, Percobaan benar ke-1, sekali. kedua, ketiga, Benar keempat, kelima sekali, gitu ya, semua iya. datanya dimasukkan. Iya, kalau yang bagusnya sih kalau yang level 1 direplikasi 5 kali, berarti yang Mhm. 2 juga 5 Harus sama kali, yang ya. ketiga disamain Mhm. biar lebih fair ya, Mhm. biar lebih fair aja. Mhm. Oke, kemudian kalau udah gampang sekali ya kalau satu faktor ini. Jadi setelah itu kita langsung start ANOVA one way. Mhm. Oh, berarti kalau di sini di Minitab mah sudah ada banyak ya. Udah banyak. Tinggal kita Jadi pilih ya. iya, kita nanti ada yang two way. Kalau ini satu faktor berarti kita pakai ANOVA yang one way Mhm. aja. Mhm. Nah, kalau udah one way, nanti kita tinggal milih responsnya yang mana. Tadi Mhm. variabel respons itu berarti Y-nya ya, Iya. yang mau berpengaruh terhadap apa. Berarti ini berpengaruh terhadap kekuatan tarik Tarik. ya. Oke. Nah, kalau faktornya itu berarti yang eh, Yang variabel yang kita mau kita uji ya. teliti. Yang Yang kita teliti tadi apa? Kandungan kapas. Berarti Mhm. dimasukkan ke faktor yang diteliti. Itulah satu Mhm. faktor dibilangnya. Faktornya hanya kandungan Kapas. kapas. Confidence level berarti kita level kepercayaannya 95% ya. Kenapa bunga Hmm. 100 kira-kira? Oh, kalau 100 nanti Namanya kurang, probabilitas iya, terlalu ini ya, terlalu tidak terlalu tidak pede nanti ya. tidak Tidak probabilitas ya probabilitas ya. jadinya. Jadi kita pakai 95 ya. 90%. Nah, nanti di sini ada yang mau dibandingin apa? Misal bisa Tuki, Fraser, Donuts ya, tapi kita lebih pakai yang table aja nanti ya. Nah, nanti di sini kelihatan nih hasilnya. Jadi hasilnya nanti kelihatan di sessionnya. Yang mana yang harus kita perhatikan di sini? Di sini kan yang perlu diperhatikan kalau untuk uji hipotesis, nanti kan terakhirnya kesimpulan yang kita mau ngambil adalah apakah hipotesis kita diterima atau tidak. Tadi hipotesis kita apa? Hipotesis kita itu mau melihat pengaruh dari kandungan kapas terhadap kekuatan tarik. Apakah berpengaruh? Atau kayak tadi mungkin, apakah volume berpengaruh terhadap Kualitas akurasi akurasi. gamenya? Apakah volume berpengaruh terhadap akurasi? Apakah, kalau contoh yang tadi, apakah kita mau menguji apakah penjualan cuaca berpengaruh pada terhadap penjualan es penjualan es krim gitu ya. krim. Nah, itu berarti nanti hasilnya itu tampil di bagian session. Yang harus Mhm. diperhatikan kalau untuk menguji hipotesis adalah p-value. P value P-value itu ya. berarti yang angka P-nya Angka P ini. ya. Mana tuh angka P Jadi itu? ini di sini ada angka P, angka P-nya itu Oh, yang paling kanan. iya. Oke. Di sini angka P-nya itu 00 ya. Nah, sekarang kita 0. ngaruhnya P itu apa sih? Ngaruhnya ke Hasil ya ke hipotesa. hipotesa. Nah, sebenarnya nilai P ini bisa bisa kita tidak usah ngitung-ngitung karena nilai P ini sudah standar, itu berdasarkan ada tabel distribusi di statistik ya. Itu yang menunjukkan nilai P. Nilai P. Jadi kalau P-nya sekian itu gimana kalau P-nya sekian. Nah, inilah yang jadi kita kembalikan lagi kalau untuk nguji hipotesis. Tujuan penelitian permasalahannya apa tadi? Permasalahannya itu kita mau analisis pengaruh kandungan kapas terhadap kekuatan Tarik. tarik. Berarti hipotesisnya itu, kalau hipotesis itu ada H0, ada H1, Bu Yuli. Jadi sama lah ya, mungkin sudah diajarkan juga di statistik ya. Jadi kalau H0 itu berarti rata-rata setiap sampel hasil dari setiap kelompok itu Sama. hasilnya sama. Kalau hasilnya sama berarti apa ya? Kalau hasilnya sama berarti rata-rata tiap level. Kok di sini kan kita lihat nih, kalau hasilnya 0 berarti rata-rata sampel tiap level kekuatan kapas adalah sama. Kemudian kalau H1 itu adalah kelompok yang rata-ratanya tidak sama. Rata-rata sampel tiap level kekuatan kapas adalah tidak sama. Penarikan kesimpulannya gimana? Kalau H0 akan ditolak jika p-value-nya kurang dari alfa ya berarti itu. Alfa level toleransi. Nah, alfa level toleransi itu sudah disepakati itu 0,05 atau 5%. Berarti ini default ya 5% kesepakatan ya, Bu ya. Sudah default, sudah standar dari statistik. Kalau p-value kurang dari alfa berarti
dia H0 ditolak. Ditolak. Kalau H0 ditolak berarti rata-rata sampel berarti H1 diterima ya. Kalau H1 diterima berarti rata-rata sampel tiap level kekuatan adalah tidak sama. Nah, ini kita nggak tahu yang benar yang mana. Rata-rata sampel tiap level kekuatan kapas itu apakah sama atau tidak sama. Sementara tadi kita pengujiannya kan ada 5 kali ya. Terus angkanya beda-beda lagi. Nah, itu kalau ada pengujiannya ribuan. Gimana ya? Nah, kalau di data science itu biasa analoginya ke dataset. Iya, ke dataset. Dataset ya. Jadi bisa satu dataset itu satu percobaan, satu dataset itu satu percobaan. Nah, ini gimana ngitungnya? Makanya kita pakai tools Minitab, nanti akan ketahuan sendiri P-nya itu berapa. Nanti P-nya berapa, Bu Yul? 0 tadi ya? Ya, pokoknya 0. Berarti kalau P-nya 0 berarti kurang dari 5%. Kurang dari 5%, berarti H-nya 0-nya ditolak. H-nya ditolak. Kesimpulannya signifikan berarti ya. Kesimpulannya adalah H1. Kalau setiap level kandungan kapas memiliki hasil kekuatan tarik, rata-rata kekuatan tarik yang tidak sama. Nah, kalau sebaliknya jika H0 diterima maka kesimpulannya tidak signifikan. Kalau tidak signifikan berarti tidak usah dilanjutkan penelitiannya karena tidak ada ngaruhnya ya. Tapi ingat penelitian itu Bu Yuli kan mau hipotesanya sukses, gagal, berhasil atau tidak kan tetap penelitian ya. Dan meskipun hasilnya tidak signifikan, itu tetap bisa dipublikasikan karena itu adalah suatu knowledge baru. Jadi kenapa itu suatu knowledge? Biar inilah gunanya pengujian hipotesa, biar tidak ada lagi orang lain yang melakukan kesalahan yang sama atau pengujian yang sama. Tapi itu secara eksperimen kita tidak disalahkan. Kita sudah melakukan eksperimen dengan benar. Hasilnya saja yang menunjukkan kalau memang tidak ada tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh. Tapi untuk proses eksperimen itu diakui dan bisa dibuat publikasi juga bisa karena itu knowledge baru bagi orang. Oh, berdasarkan penelitiannya Bu Yuli itu tidak ngaruh. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bikin eksperimen, misalnya nanti ya tugas akhir ternyata akurasinya kecil gitu ya, atau misalnya ternyata kok hasil penilaiannya jelek gitu ya, tetap disampaikan ya Bu ya di buku, walaupun kemudian nanti ada perbaikan yang dilakukan, kemudian diuji lagi, yang ini ternyata lebih bagus misalnya kayak gitu. Itu kan juga sebuah tadi ya informasi yang bisa untuk disampaikan kepada orang lain. Secara angka, nah gunanya desain eksperimen kadang kalau secara angka tadi emang beda, tapi bisa saja secara angka beda, tapi setelah di p-value kan itu dianggap sama, tidak signifikan. Jadi mungkin angkanya beda tapi bedanya kecil, nggak terlalu banyak gitu bedanya tidak terlalu banyak, jadi sehingga dianggap tidak terlalu ngaruh, berarti dia dianggap tidak signifikan. Nah, kalau kandungan kapas ini tadi dugaannya apa berarti? Karena dia 0 berarti lebih kecil dari 0,05. Betul. Berarti kalau lebih kecil H0 dari ditolak, H1 diterima. Kesimpulannya signifikan. Kekuatan kapas berpengaruh signifikan terhadap kekuatan tarik. Ini ya, 0 berdasarkan hasil p-value yang lebih kecil dari level toleransi, maka H0 ditolak, di mana setiap kandungan level kapas ternyata memiliki kekuatan yang tidak sama, dalam arti H1 diterima sehingga signifikan. Maka kandungan kapas signifikan berpengaruh terhadap kekuatan tarik. Jadi kalau udah ada kesimpulan seperti ini, ya udah ini masukan untuk perusahaan. Jadi nanti perusahaannya bisa improve untuk bisa penelitian lebih lanjut, kandungan kapas yang seperti apa yang paling optimal untuk diproduksi. Lebih lanjut. Kemudian jadi perusahaan bisa lebih untung, hasilnya juga bisa lebih berkualitas, improvement outputnya ya, improvement produk. Mungkin ini ya. Iya Bu, ada lagi cukup kayaknya. Atau mungkin contoh-contoh lagi kali ya. Atau misalnya ada pertanyaan gitu ya dari teman-teman yang di Zoom gitu, silahkan misalnya ada yang ingin ditanyakan ke Bu Asniar gitu ya, misalnya ada yang sedang melakukan sesuatu kemudian masih bingung tadi tentang faktornya yang mana, variabelnya yang mana gitu ya, silahkan kalau ingin ditanyakan.
Nah, mungkin kalau contoh-contoh lain ya, Bu ya, Mm-mm. kalau di multimedia ini kan mungkin ke arahnya yang tadi ya, develop game misalnya, Mm-mm. terus kemudian misalnya terkait tentang desain UI UX yang kayak Mm-mm. gitu-gitu mungkin juga kalau saya lihat sih mungkin bisa diimplementasikan juga ya. Misalnya Oke. kita mau cek tadi ya pengaruh layout navigasi misalnya terhadap Mm-mm. efisiensi pengguna gitu. Oh, Nanti boleh. kita bisa bandingkan misalnya jenis layoutnya kan ada beberapa ya, ada Mm-mm. yang modelnya bottom navigation atau yang pakai Boleh. side menu Iya. atau pakai top gitu ya. Nanti kita bisa ukur mungkin apakah berpengaruh terhadap efisiensi pengguna gitu ya. Mm-mm. Nanti efisiensinya kita bisa ukur pakai berapa lama si pengguna itu misalnya menemukan fitur-fitur tertentu dalam layout yang kita pakai misalnya. Iya. Makin lama mereka menemukan, berarti kan bisa jadi apakah nyambung gitu ya? Apakah layout ini nyambung nggak ya gitu Iya. kira-kira dengan tadi pengguna ini dengan mudah menemukan fitur yang Mm-mm. kita pengenin gitu misalnya ya saya kebayangnya atau Bener sekali, Bu. Bener. mm-mm, Jadi kita ngebandingin itu ada ukurannya. ada Ada ukurannya. ukurannya. Jadi kalau kita bilang berpengaruh, Mhm. datanya ada. Atau misalnya tadi tema warna dari UI UX juga Bisa, mungkin ya bisa bisa. diukur. Kan Mm-mm. tadi nggak harus selalu numerik ya, Bu. Tidak selalu harus Tidak selalu numerik, numerik. iya. Misalnya tema warnanya kita tentuin nih mau yang Mm-mm. dark mode atau light mode Hmm. atau high Nanti contrast. mungkin Nanti bisa bisa dilihat di sini ya, Bu diukur-ukur Yuli ya. juga. Di sini juga kan kandungan kapas 15 15 15. Sebenarnya ini kategori. Kategori A, Bisa. A, B, Jadi C nanti bilang gitu ya. merah, 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 Aha, merah, aha, biru, 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 betul. bisa. Yang penting nanti yang bagian Iya. faktornya yang kita bisa numerikal Iya. lihat karena harus dihitung. C3 yang ya kalau di sini mungkin tampilannya C3 ya. Mhm, mhm. Responsnya. Responsnya Responsnya yang yang harus harus dalam numerik numerik. karena itu yang akan Walaupun dihitung ya. misalnya Hmm. apa namanya? Bukan numerik pun mungkin bisa ya, Bu, yang kualitatif gitu. Misalnya kita pakai survei, nanti surveinya angka 1, 2, 3, 4 gitu memungkinkan nggak? Kayaknya yang numerik Yang kalau numerik untuk ya lebih respons pasnya ya respons untuk lebih pas respons untuk ya. numerik. Kalau faktor faktor boleh kategori. Kategori. Oke. Iya. Jadi misalnya tadi kalau faktornya tadi ya faktor pemilihan warna ya gelap, Iya, cerah atau high contrast, nanti mungkin bisa diukurnya ke lama interaksi dengan UI UX itu atau benar. berapa banyak klik-klik-klik yang dilakukan gitu Benar. ya dan segala Iya. macamnya. Mungkin ya kebayangnya sih seperti itu. Mungkin sebenarnya sih sangat bisa untuk diimplementasikan. Jadi bisa Sangat bisa. memperkaya apa ya, hasil analisanya mungkin Iya, ya. benar sekali. Saya kurang tahu di TRM ada skema Mhm. publikasi juga nggak ya? Ada tetap, Pakai ya. mhm. Nah, kalau ada skema publikasi, berarti itu hasil pengujian itu sangat, kalau di paper itu sangat dinilai ya hasil pengujian Mmm, karena no- knowledge itu harus bisa dibuktikan dibuktikan, dan oke. dibuktikannya dengan data. Mhm, Datanya itu bukan cuma sekedar data, tapi datanya itu benar-benar melalui perhitungan statistik, bisa statistik, diuji oke. secara statistik, Mhm, dia diterima gitu. oke. Iya, jadi, sebenarnya, Bu, untuk statistik ini di semua Mm-mm. kelas nanti Iya. akan ada tugas besar, Bu. Tugas besarnya mereka akan ngumpulin data, Oh kemudian data ya. ini nanti akan diolah, tapi memang kita Mm-mm. pendekatannya lebih ke machine learning Oke. dan AI, nanti baru kalau kemudian bisa jadi paper sebenarnya, Mm-mm. jadi alhamdulillah tuh jadi punya bahan gitu ya, bekal nanti Mm-mm. di tingkat akhir nggak perlu bikin publikasi lagi tuh Oke, benar. sebenarnya, atau bisa jadi bahan belajar gitu ya, Iya. kemudian nanti oh sudah pengalaman untuk bikin Ini publikasi jadi menarik nih kalau di data science. Berarti mhm, kalau memang lanjut ke data science, nanti responsnya itu bisa dari mhm, akurasi. akurasi Iya, betul, tergantung dari nanti yang mau dinilai apa pengaruh pengaruh apa terhadap akurasi apa mhm, kayak gitu. mhm, Mungkin mhm, mau mengusulkan metode, jadi nanti tinggal berarti udah dapat tuh responsnya pasti biasanya akurasi. mhm. Akurasi atau matriks-matriks yang lain Matriks yang bisa ya. lain iya, Bisa heeh, menggunakan matriks yang lain mhm, yang pasti ada ukuran ada dan ada ukuran, angkanya. mhm, Nanti dari angka-angka itu dari sekian percobaan, dari sekian kategori, mhm, akhirnya diperolehlah kesimpulan menggunakan p-value yang tadi. mhm, jadi dapatlah Analisis of kesimpulan, variance ya, dan itu ada mhm, dasar ilmiahnya. Kenapa kita harus pakai analisis of variance? mhm. Siap, mungkin ada lagi Bu yang mau disampaikan terkait ini?
Cukup kayaknya. Cukup Mungkin mungkin ya. dari Bu Yuli atau dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan, kalau misalnya Silakan. masih malu-malu nanti bisa ke dosen kelasnya masing-masing gitu ya. Nanti bisa Ya. dititipkan pertanyaan juga, misalnya sekarang masih bingung apa ya dan segala macamnya. Atau misalnya jangan-jangan nanti keingetnya pas lagi ngerjain tugas akhir gitu Bu, apalagi yang semester Oh, benar 4 sekali. gitu Semester ya. 4 sudah mulai ya. Mungkin nanti masuk ke proyek terapan dan segala macam, Hmm. atau ada yang pakai jalur, kan di kita kelulusannya juga ada jalur magang ya Bu. Mungkin Oke. pas di lokasi magangnya nanti ada yang disuruh walaupun bikin aplikasi desain dan segala macam, tapi misalnya diminta untuk mengukur hal-hal yang tadi gitu ya, signifikansi perubahan-perubahan faktor-faktor tertentu Mm-mm. terhadap apa yang didesain, itu juga sebenarnya bisa. Nanti mungkin tiba-tiba keingetan, oh ngukurnya gimana ya gitu ya. Nanti bisa langsung menghubungi mungkin ya Wah, ke boleh. Bu Asniar Atau gitu ya. setelah ini langsung dibahas hubungannya dengan materi statistik yang ada di kelas ya. Ya, nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh Iya. dosen mata kuliah statistik di kelas masing-masing. Iya. Itu saja mungkin ya untuk kuliah besar kita kali ini. Terima kasih banyak untuk Bu Asniar atas Sama-sama Bu kehadirannya. Yuli. Kita sudah juga belajar. Ya, teman-teman, kita sudah belajar tadi ya, mulai dari definisi, langkah contoh, analisis, hingga penerapan nyatanya gitu ya. Dan sebelum ditutup jangan lupa ada Oh presensi iya wajib, benar, karena di wajib beberapa nih. kelas mungkin ini jadi pengganti mata kuliah ya, ada di sebelah situ. Berapa kelas nih Bu yang ikut? Ada berapa ya? 10 mungkin ya, ada atau 9 ya. Oke, silakan Jadi jangan Mas. lupa nih, absensi presensinya ada di sebelah situ. Jangan lupa untuk di QR code-nya di-scan dan kemudian diisi dengan baik. Jadi kehadiran kalian bisa tercatat dan menjadi pengganti kuliah ya untuk di beberapa kelas mungkin ya. Termasuk kelas saya, kelas Pak Agus juga kalau nggak salah ini pengganti kelas. Nanti mungkin untuk yang kelas lainnya bisa dikonfirmasi ke dosen kelas masing-masing. Oke, itu saja mungkin ya. Terima kasih lagi sebesar-besarnya kepada Bu Sama-sama Bu Asniar Yuli. Terima atas kasih materi juga dan semuanya. inspirasinya Ya, juga. semoga bermanfaat. Mhm. Insya Pasti, Allah pasti. bermanfaat Insya pada Allah saat bermanfaat. penelitiannya nanti ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman dari mahasiswa gitu ya, mahasiswa dari kelas D4 SM47 dan D4 SM48 yang sudah hadir pada hari ini. Semoga kemudian nanti bisa bermanfaat dan bisa dipakai gitu ya di kehidupan sehari-hari. Iya, statistik Di ya. statistik kan Semoga di ada kehidupan sebenarnya di kehidupan sehari-hari. sehari-hari, dan semoga bisa jadi bekal gitu ya untuk sekarang atau nanti mungkin pas menyusun tugas besar atau tugas akhir gitu ya. Sampai jumpa di kelas besar sesi selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Hmm. Terima kasih, Bu.